Meskipun diguyur hujan deras, para pendukung timnas Indonesia tetap berkumpul dan menyaksikan laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melalui kegiatan nonton bareng di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 20 Maret 2025. Namun, timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam pertandingan yang berlangsung di Sydney Football Stadium. Indonesia sudah tertinggal 0-3 di babak pertama. Raut kekecewaan terlihat di wajah para supporter, tetapi mereka tetap memberikan dukungan hingga akhir pertandingan. Ya kecewa ya, jujur aja kecewa. Kita berharap dengan ekspektasi yang tinggi, cuman ya ini hasil yang terbaik gitu ya. Cuman masih berjuang juga. Harapannya bisa memberikan yang terbaik waktu di GBK besok lawan Bahrain dan juga lawan China dan Jepang. Jadi ada sisa 3 pertandingan, itu diharapkan maksimal sehingga kita bisa menembus Piala Dunia. Menurut Mas, saya sih jujur kecewa ya dengan komposisi pemain yang baik ini, ternyata masih belum klop, mungkin ya kurang Dewi Fortunanya juga kita belum dapat ya. Semoga harapannya sih lawan Bahrain, lawan Cina sama yang Jepang kita bisa dapat hasil yang memuaskan dan kita bisa lolos ke Piala Dunia. Itu sih masih kita berharap. oke. Terus Untuk hari ini sih kecewa sih pasti ya, tapi kita tetap dukung tim nasional kita Indonesia dengan pelatih baru ya. Karena dari awal udah bermain terbuka, jadi konsekuensinya pasti pertahanannya seperti ini. Yang penting fokus buat pertandingan selanjutnya di GBK nanti tanggal 25 Selasa di sini. Kalau lu gimana? Setidaknya kita mendapatkan 1 poin, mantap. Oke. Selain itu, beberapa supporter juga mempertanyakan keputusan pelatih Patrick Kluivert memainkan Rizky Ridho di babak kedua. Mereka menilai pemain tersebut layak masuk starting line up sejak awal. Saya kalau nilai kenapa Rizky Ridho di babak kedua ya, itu menjadi pertanyaan kunci sih. Rizky Ridho tuh bagus, kayak nggak kalah jauh lah sama Jay dan yang lain gitu. Pertanyaannya kenapa dia justru masuk di babak kedua? maksudnya harusnya di starter pertama ya? Dari penyisian babak pertama sampai sekarang kita ada di round ketiga itu bagus gitu, nggak mengecewakan. Nah saya justru kecewa kenapa dia tidak masuk di starting line up. Kalau Mas sendiri? Sama sih, Rizky Ridho sayang banget sih di awal tuh kenapa nggak dimain, karena memang dari semua pemain yang asli Indonesia menurut saya juga Rizky Ridho itu yang paling konsisten. Sampai detik ini dia paling konsisten, bermainnya bagus, di klubnya juga bagus. Sayang banget dia di awal nggak dimainin gitu. Kalau untuk taktiknya sendiri dibandingin sama Sinteyong gimana? Kalau taktik ya, tadi di awal babak cukup kaget ya, shock juga gitu. Wih gila ini keren juga nih mainnya, menyerang gitu ya. Cuman momentumnya nggak dapet ketika kita dapat penalti dan membentur mistar gawang itu. Saya rasa hampir mirip kayak pertandingan sebelumnya waktu di GBK juga, itu ada momentum dan kita kalah di momentum itu gitu sih. Dan bagus sebenarnya menyerang dan sangat berbeda banget sama STY gitu. Cuman ya apa, kita kalah postur, kita kalah Dewi Fortuner lah. Dewi Fortuner kurang berkenan di Indonesia. Mas sendiri? Kalau saya sih taktiknya tadi cukup kaget ya, awal-awal 10 menit pertama tuh keren banget. Cuman memang mungkin dari komposisi pemain kan banyak juga yang baru gitu ya, jadi taktiknya pelatihnya juga baru, juga mungkin belum klop aja. Mudah-mudahan makanya harapannya tuh semoga pas yang lawan Bahrain dengan pertandingan ini klop semuanya, mungkin taktiknya jadi dari pelatih baru jadi lebih bagus, jadi bisa menyerangnya agresif dan bisa membuahkan hasil gol sih. Kalau tadi sih kalau Romani kan baru main ya, Iya. terus juga ada Eliano yang akhirnya baru dimainin, yang membuka peluang buat kesempatan pemain-pemain baru. Cuman mungkin karena banyak yang baru join juga, jadi belum dapat chemistry-nya. Tapi kalau menurut saya sih, untuk yang paket harus si Jaides sama si Rizky Ridho, itu harus pasti buat di Bahrain nanti, supaya makin. Oke, itu kan Rizky Ridho dimainkan di babak kedua. Menurut Mas gimana? Kenapa nggak di babak pertama gitu? Benar, karena ada perbandingannya sih kan. Kayak Kevin Dix, terus tadi karena Sandy Walsh baru cedera juga, akhirnya Rizky Ridho dimainin. Jadi kalau secara pengalaman sih udah setuju sih Rizky Ridho tuh harusnya mendapatkan tempat di posisi line up utama. Kayak gitu. Sama ya. Terus tanggapannya dengan taktik dibandingin sama kemarin STY gimana? Cliff Richard. Sempat kan awalnya tuh sempat ramai sempat kita punya peluang
tendangan penalti, cuman sayang aja kita nggak masuk tuh, gimana tuh? Iya, kalau untuk taktik sebelumnya pasti beda banget ya, karena Sintayong kan lebih ke bermain bertahan. Kalau kita kenapa ganti pelatih, karena Pak Erick Thohir sama Patrick Kluivert tuh udah ngomong mau permainan menyerang lebih terbuka. Mungkin backnya di 4-3-3 coba formula lain, dan tengahnya tuh kayaknya gampang masuk ya. Tom Haye juga mungkin lagi off dan kecapean juga mungkin, karena kan biasanya Tom Haye dimainin cuma 70 menit, sekarang dipaksa sampai habis kayak gitu sih. Terus harapan nanti nih tanggal 25 melawan Bahrain gimana nih? Oke, kalau buat tanggal 25 itu udah agak mati sih ya. Lawan Bahrain 3.000 tiket buat Bahrain, gak ada yang beli, akhirnya dijual buat pemain timnas Blue Sport Indonesia. Semoga bisa ngeraih 3 poin dan kita fokus di laga selanjutnya lawan Cina, bisa ke babak kualifikasi Piala Dunia selanjutnya.